Sebenarnya mendukung pemerintah yang membuat strategi penahapan ini ya, karena kami juga sadar kalau langsung 100% dibuka semua mungkin juga akan berkendala nanti kepada, Covid-nya gitu. Tapi mungkin yang penting adalah konsistensi supaya kita jelas, untuk kita masuk ke tahap, 3 seperti apa, kedua seperti apa gitu, jadi aturan-aturan mainnya. Yang kedua, kita tetap harus memperhatikan yang tadi dikatakan mengenai uji coba. Sebenarnya mall itu juga, cukup bisa bisa dapat kesempatan karena sekarang at least mall bisa dibuka walaupun, bukanya baru 25%. Nah, kemudian jadi 50% untuk tahap 3. Nah, dia juga akan jadi bersamaan saat kita mencoba untuk mengendalikan, mempersiapkan juga semua, kesiapan daripada prokes dan lain-lain, kita juga mulai bisa membuka supaya, pelan-pelan ini aktivitasnya bisa kembali gitu. Nah, kesiapan itu kan tidak semua sama. Makanya, kita sangat, erat Kadin ini mengkoordinasikan semua industri, baik itu, mau dari manufaktur, retail, hotel, dan lain-lain, untuk kesiapan mereka, gitu. Jadi, memang ini terus harus dievaluasi dan dikawal, karena, jangan sampai nanti mereka yang tidak siap dibuka, nah kemudian akan menimbulkan, hal-hal yang, berdampak, negatif terhadap Covid-nya, gitu. Jadi ini yang mungkin, perlu untuk, kita sama-sama kerjakan. Jadi, dari pemerintah juga, menyiapkan kebijakan-kebijakan khusus penahapan ini, melakukan uji coba, memberikan kesempatan untuk uji coba. Saya rasa ini sangat penting karena, kita juga mau menunjukkan, "Ini kita siap loh, ini kita sudah invest sekian banyak untuk fasilitas kesehatannya seperti ini." Untuk, sekarang kan semua mau mau pakai app, Peduli Lindungi, itu kan harus disiapkan, di setiap mall sekarang juga udah siap semua, bisa. Jadi ini hal-hal yang, kita juga menunjukkan pemerintah kita juga sudah siap, mohon untuk sekarang dipertimbangkan bisa dibuka. Nah, ini yang sama-sama perlu, komunikasi dan konsultasi yang terus-menerus gitu, karena yang ada di lapangan ini kita. Jadi pemerintah menyiapkan kebijakan, tapi kita yang ada di lapangan. Nah, tinggal kemudian konsistensi daripada pelaksanaannya. Saya berikan contoh ya, kemarin itu ada sedikit masalah, misalnya, kita PPKM itu kan harus ganjil genap, ya, ganjil genap, kemudian untuk mobilisasi, untuk transportasi ganjil genap. Tapi sudah disampaikan sebenarnya kalau, kendaraan elektrik itu, boleh untuk masuk ya, jadi bisa dipakai, tidak perlu mengikuti yang genap. Ternyata aparat keamanan, polisi tidak tahu, jadi yang mobil listrik pun tetap tidak boleh gitu. Nah, hal-hal ini juga saya rasa perlu, pengetahuan dari pemerintah juga bahwa semua sosialisasi ini harus dijalankan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Untuk, Bu Sinta mungkin terakhir ini untuk Bu Sinta kalau kita melihat seperti apa sebenarnya harapan dari pihak, pengusaha, industri tentunya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kedepannya akan dikeluarkan oleh pemerintah. Tadi Pak Raden mengatakan bahwa akan lebih akomodatif begitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait Ya. sesuai dengan fakta dan realita di lapangan. Ya, jadi kami mengerti gas rem ini sangat penting ya, kami juga menyadari itu. Tapi jelas kami ingin secepatnya pemulihan ini kan bisa terjadi gitu. Untuk itu, saya pikir kita perlu terus-menerus, bekerja sama untuk mencapai satu titik keseimbangan tadi gitu, antara kesehatan dan ekonominya gitu. Dan ini hanya bisa kita lakukan dengan kita juga mempersiapkan diri dan, bertanggung jawab untuk mau melakukan, perubahan-perubahan maupun, persiapan-persiapan dari segi, aturan-aturan main yang harus kita laksanakan gitu. Jadi di sini, tugas kami, untuk lebih bagaimana pelaku usaha ini peka terhadap, kalau kita mau mengembalikan aktivitas apa yang harus kita lakukan. Nah, harapan kami pemerintah memperhatikan gitu, dari aspek yang tadi saya katakan, apa yang terjadi juga masukan-masukan dari pelaku, apa yang terjadi di lapangan gitu, dan juga bisa adjust dan adapt sesuai dengan, apa yang perkembangan yang terjadi gitu. Jadi dalam satu sisi kita tahu, pandemi ini harus dikendalikan, dalam sisi lain kita tahu pemulihan ekonomi ini juga harus segera terjadi karena dampaknya juga sangat besar, tidak hanya pelaku tapi masyarakat secara menyeluruh gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.